Teriakan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedatangan ratusan mahasiswa yang tergabung Aliansi Cipayung Plus mempertegas tuntutannya yang sebelumnya disampaikan mahasiswa demonstrasi serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 April 2022. Tuntutan Aliansi Cipayung Plus diterima langsung oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir bersama mahasiswa, yakni Suryansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, fraksi Partai Gerindra, Suban Nur, fraksi Partai Nasdem, Eri Iriansyah, fraksi Partai Golkar, yang menemui mahasiswa di ruangan sidang paripurna DPRD Provinsi Kalbar. Mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutannya, yakni menolak kenaikan harga bahan pokok, terutama kelangkaan minyak goreng dan BBM bersubsidi. Menolak kenaikan PPN. Menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menambah jabatan masa Presiden 3 periode. Kemudian meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi izin konsesi perusahaan tambang dan perkebunan. Meminta pemerintah Kalbar dan Polda Kalbar melakukan pengawasan stabilitas distribusi minyak solar bersubsidi di Kalimantan Barat. Dialog kita hari ini itu ada hasilnya, Pak. Dan mungkin kalau misalnya kita mengharapkan hasilnya itu adalah tuntutan selesai semua, nggak mungkin, Pak. Kita pun sadar akan hal itu. Tapi setidaknya kami minta Bapak-Bapak menyelesaikan tugas Bapak-Bapak sebagai perwakilan kami semua ini, Pak. Izin, Pak. Mungkin, Pak, saya izin menyampaikan tuntutan yang pertama, Pak. Kami pertama ini menolak kenaikan harga bahan pokok, Pak. Nah, dan kami juga mengutamakan minyak goreng juga, Pak, di sini, Pak. Karena memang kenaikan harga minyak goreng ini cukup signifikan, Pak. Mungkin, Pak, kita masyarakat ada yang masih mampu membeli minyak goreng ini walaupun tidak langka. Tapi harganya mahal, Pak. Tapi ada juga, Pak, hasil survei kami di beberapa daerah itu masih langka, Pak, di daerah-daerah pedalaman ini. Bahkan ada yang sampai harus pergi ke kecamatan dahulu, Pak, baru bisa beli, Pak. Nah, ini kami punya datanya, Pak, dan kami bisa paparkan, Pak. Nah, kemudian kami juga atas penolakan ini kami minta, Pak, bagaimanapun caranya, tolong sampaikan ke pemerintah pusat nanti, Pak, bahwa distribusi minyak goreng harus lancar dan kemudian harganya harus stabil. Mungkin sesuai dengan harga eceran tertinggi, begitu, Pak. Kemudian yang kedua, kami menolak kenaikan BBM. Nah, ini kita sebenarnya aksi dari tuntutan kawan bangsa Indonesia ini banyak menjadi dipelintir ini. Yang naik ini kan hanya jenis Pertamax katanya. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan netizen itu, ya emangnya kalian yang demo ini pakai Pertamax semua? Oh enggak, bukan begitu. Pasti ada yang pakai Pertamax di antara kita, pasti ada. Nah, tapi mungkin tidak semuanya. Tapi begini, Pak. Kami juga punya kajian dan kami mungkin ketika kami berkuliah kami mencoba menerapkan ilmu analisis kami, Pak, terhadap suatu permasalahan dan jadinya satu masalah ini terhadap permasalahan yang lainnya. Kami berpikirnya begini, Pak. Kalau Pertamax ini naik, Pak, yang terjadi mungkin apalagi naiknya signifikan, yang kita takutkan adalah migrasi pengguna Pertamax ke premium atau Pertalite. Ini yang kita takutkan, Pak. Kemudian apabila stok premium dan Pertalite ini tidak ditambah, Pak, akan terjadi kelangkaan. Setelah terjadi kelangkaan, yang tersedia hanya apa? Hanya Pertamax. Pada akhirnya masyarakat dipaksa untuk membeli Pertamax. Atau misalnya stoknya langka, premium atau Pertalite ini langka, pada akhirnya masyarakat harus beli, tapi harganya tinggi karena sistem ekonomi akan berlaku di situ. Apabila permintaan tinggi, stoknya terbatas, maka harga pasti naik. Nah, dan jelas, Pak, BBM ini adalah kebutuhan dari masyarakat, Pak. Semua kelas membutuhkan, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Begitu, Pak. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat diterima dan akan disampaikan melalui surat ke pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, dan Gubernur Kalimantan Barat, paling lambat pada Senin 18 April 2022. Kalimantan Barat bersama-sama dengan komponen mahasiswa yang hadir pada hari ini dari kelompok Cipayung Plus, kami menyatakan 4 hal. Pertama, soal
wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian penambahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Kami menolak wacana tersebut karena wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan kami menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait soal masa jabatan presiden tersebut, karena amandemen itu tidak dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat, tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kami sangat menolak dan menentang upaya untuk melakukan amandemen dengan tujuan jangka pendek bagi segelintir orang saja. Yang kedua, terkait dengan kelangkaan minyak goreng di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia umumnya, kami merasa prihatin karena Indonesia adalah produsen penghasil kelapa sawit dan CPO terbesar di dunia, dan Kalimantan Barat adalah daerah penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia, tetapi mengalami kelangkaan minyak goreng akibat tata niaga dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak. Seharusnya ketentuan mengenai domestic market obligation yang mewajibkan minimal 20% atau dinaikkan menjadi 30% CPO untuk pasar dalam negeri untuk keperluan minyak goreng di dalam negeri itu tidak dipatuhi oleh pemerintah. Pemerintah bahkan mengizinkan ekspor pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Jadi langkah tersebut kami minta pada sebelum Idul Fitri telah terjadi perbaikan hal ini dan masyarakat bisa menikmati minyak goreng dalam jumlah yang cukup dengan harga yang wajar. Harga yang wajar adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum ini, yaitu sebesar 14.000 per liter. Yang ketiga, terkait kelangkaan BBM bersubsidi. Kami masyarakat Kalimantan Barat sudah sangat merasakan kehilangan kehilangan premium, kehilangan solar, dan kelangkaan pertalite. BBM bersubsidi yang digunakan secara langsung oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami minta supaya ketersediaan BBM subsidi tersebut tetap dipenuhi oleh pemerintah karena memang masyarakat masih memerlukannya. Pendapatan masyarakat belum mampu untuk menggunakan Pertamax dan Pertamina Dex. Jadi kami minta supaya pemerintah tetap mampu memenuhi keperluan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan tidak mengurangi biaya subsidi terhadap BBM tersebut. Yang selanjutnya terkait kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% telah menyebabkan kenaikan semua harga barang di tangan konsumen, di tingkat konsumen. Karena setiap kenaikan beban pajak dan lain-lain itu oleh pengusaha dibebankan kepada harga akhir produk yang dinikmati oleh konsumen, sehingga kenaikan 1% itu sudah berdampak besar pada kenaikan semua jenis barang yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi kami minta pemerintah meninjau kembali ketentuan peningkatan PPN sebesar 11% tersebut. Kemudian terkait dengan izin konsesi perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan, kami mendukung upaya pemerintah untuk mencabut sebagian lahan izin konsesi lahan perkebunan dan perhutanan, dan kami minta juga dicabut kembali lahan tambang yang tidak produktif, yang tidak aktif, yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kami minta
izin konsesi diberikan secara selektif dengan pertimbangan kepentingan perekonomian bangsa, dengan pertimbangan kepentingan masyarakat, dengan pertimbangan penyediaan lapangan kerja, bukan dengan pertimbangan ketersediaan menjadi bahan perdagangan saja. Kemudian terkait stabilisasi distribusi solar, kami minta pemerintah sebelum Idul Fitri ini sudah melancarkan distribusi solar, sudah menyiapkan solar dalam jumlah yang cukup sehingga pada saat pengangkutan barang-barang untuk keperluan masyarakat terutama menjelang Idul Fitri sudah normal kembali. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang ada, dan bukan hanya mahasiswa yang hadir pada hari ini pada saat sekarang saja, tetapi juga mewakili 4 komponen massa pada yang berunjuk rasa pada tanggal 11 April 2022, dan tadi pagi juga ada satu kelompok massa yang menyampaikan hal yang sama. Semua menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja. Saya rasa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!